Gedung Juang 45 Padang merupakan salah satu saksi bisu perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Sumatera Barat. Gedung Juang ini terletak di Jalan Samudra nomor 8, Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Gedung ini didirikan pada tahun 1909. Awalnya, bangunan bersejarah ini digunakan sebagai kantor perwakilan dagang Jerman masa kolonial Belanda. Setelah Jepang menguasai Padang pada tanggal 17 Maret 1942, gedung ini dijadikan markas serdadu Jepang. Pasca kemerdekaan, gedung ini diambil alih oleh pasukan BKR dan pejuang lokal, kemudian diresmikan sebagai museum dan perpustakaan pada tanggal 17 Agustus 1987 oleh Gubernur Sumbar saat itu, Azwar Anas. Isi yang terdapat di dalamnya berupa 250 foto perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu dokumentasi peristiwa 1945 hingga 1950. Adapun lainnya, sekitar 2.000 eksemplar buku yang bertemakan sejarah politik dan sosial. Kumpulan riwayat hidup sekitar 10.000 rakyat Sumatera Barat yang ikut dalam perjuangan. Patung tokoh-tokoh proklamator yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Syafi'i, serta peninggalan senjata tradisional dan peta pertempuran. Mari kita bayangkan pada tahun 1942, Kota Padang. Kota ini bergetar. Tentara Belanda yang selama ratusan tahun menjajah lari ketakutan saat tentara Jepang masuk. Masa pendudukan Jepang tahun 1942 hingga 45 adalah masa yang sangat kelam. Rakyat Indonesia termasuk di Sumatera Barat dipaksa menjadi romusa, pekerja paksa, kelaparan, dan tidak boleh mengibarkan bendera merah putih. Namun, di tengah penderitaan itu, semangat pemuda Sumatera Barat tidak pernah padam. Di sini, di Gedung Juang ini, semangat patriotisme berkebar. Gedung ini menjadi saksi ketegangan pertempuran melawan penjajah. Setiap sudutnya bercerita tentang keberanian pemuda-pemudi Padang yang rela gugur demi satu kata, merdeka. Kini, sunyinya gedung ini memanggil generasi muda, bukan lagi untuk berperang, tapi untuk memahami bahwasanya kemerdekaan adalah hasil keringat dan darah. Kebebasan yang kita nikmati hari ini dibayar dengan darah dan air mata pejuang yang tak gentar menghadapi penjajah terkuat sekalipun. Apakah kita, generasi muda, sebagai pewaris bangsa, cukup peduli dengan itu? Coba kita berpikir sejenak, apakah kemerdekaan yang kita nikmati ini sebagai bentuk hadiah dari Jepang atau hasil perjuangan rakyat Indonesia sendiri? Mari sama-sama kita menyaksikan bagaimana Jepang bisa masuk ke Indonesia, apa saja yang dilakukan oleh Jepang setelah datang ke Indonesia, dan bagaimana kekejaman yang dilakukan oleh Jepang di Indonesia, serta apa saja dampak yang ditimbulkan dari pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang datang ke Indonesia. Dimulainya Perang Dunia Kedua, yaitu ditandai dengan serangan dari tentara Jerman ke Polandia pada tanggal 1 September 1939. Setelah serangan itu, Jerman juga melancarkan serangan kilat di antaranya ke negeri Belanda, yaitu pada tanggal 10 Mei 1940. Hanya dalam tempo 5 hari, negeri Belanda berhasil diduduki Jerman. Sementara itu, keadaan di timur semakin memanas, teristimewanya antara Jepang dan Amerika Serikat. Jepang merasa bahwa perkembangan ekonominya telah terjepit dengan mengadakan perundingan dengan Amerika Serikat. Jepang tidak akan menerima tuntutan apapun dari Amerika Serikat supaya ia menghapus negara-negara boneka Cina dan menarik semua tenaga militer, baik angkatan laut dan polisinya dari Cina dan Indochina.
Amerika waktu itu yakin bahwa Jepang lebih suka berperang daripada menerima tuntutannya dan menduga Jepang lebih dahulu akan menyerang Malaya, Hindia Belanda, dan Filipina. Tepat pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang Admiral Nagano menyerang Pearl Harbor dengan 105 kapal terbang dan berhasil melumpuhkan seperdua dari kapal perang besar Angkatan Laut Amerika Serikat yang terdiri dari Arizona, Oklahoma, California, Nevada, West Virginia, Pennsylvania, Maryland, Tennessee, Utah, dan sebagian besar kapal udara dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Perang Asia Timur Raya mulai berkobar. Jepang melancarkan serangan kilat dan dalam waktu singkat, tentara Jepang telah dapat menduduki satu persatu jajahan negara-negara Barat Timur. Dalam waktu 3 bulan, sejak meletusnya Perang Asia Timur Raya, Indonesia telah diduduki tentara Jepang pada tanggal 9 Maret 1942 dengan menyerahnya Panglima Tentara Belanda di lapangan terbang Kalijati, tepatnya di Jawa Barat. Proses kedatangan Jepang ke Indonesia. Setelah keberhasilannya melumpuhkan kekuatan sekutu di berbagai wilayah Asia Pasifik, Jepang bergerak cepat menuju Hindia Belanda. Serangan dilakukan secara terencana dan bertahap, menyasar wilayah-wilayah strategis yang kaya akan sumber daya alam. Invasi dimulai dari Kalimantan. Pada tanggal 11 Januari 1942, pasukan Jepang mendarat di Tarakan, sebuah wilayah penting penghasil minyak di Kalimantan Timur. Dalam waktu singkat, Balikpapan dan daerah sekitarnya pun jatuh ke tangan Jepang. Dari Kalimantan, pergerakan berlanjut ke Sulawesi. Kota Manado menjadi salah satu target awal yang berhasil dikuasai. Penguasaan wilayah ini membuka jalan bagi Jepang untuk mengendalikan jalur strategis di kawasan timur Indonesia. Tidak berhenti di situ, pada tanggal 18 Februari 1942, Jepang juga bergerak ke Bali dan Nusa Tenggara. Wilayah-wilayah ini diduduki untuk memperkuat kendali Jepang atas jalur laut, serta sebagai basis pertahanan dalam menghadapi kemungkinan serangan balik dari sekutu. Sementara itu di Sumatera, serangan difokuskan pada Palembang, daerah yang sangat vital karena cadangan minyaknya. Setelah pertempuran yang sengit, Palembang berhasil dikuasai. Hal itulah yang memperkuat posisi Jepang dalam memenuhi kebutuhan logistik perang. Puncaknya terjadi di Pulau Jawa, yang menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda. Dengan kekuatan militer yang jauh lebih unggul, pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang dengan cepat melumpuhkan pertahanan Belanda. Kota demi kota pun jatuh tanpa perlawanan yang berarti. Di wilayah paling timur, Papua juga tidak luput dari kekuasaan Jepang. Meskipun penguasaannya berlangsung bertahap dan menghadapi tantangan geografis, wilayah ini tetap menjadi bagian dari strategi Jepang dalam menguasai seluruh kawasan Indonesia. Dalam waktu yang begitu singkat, hampir seluruh wilayah Indonesia jatuh ke tangan Jepang. Sebuah babak baru pun dimulai, babak yang akan membawa penderitaan sekaligus menumbuhkan kesadaran akan arti kemerdekaan. Untuk memobilisasi rakyat Indonesia, Jepang membentuk berbagai organisasi, mulai dari yang bersifat politik hingga militer. Namun tanpa mereka sadari, organisasi-organisasi ini justru menjadi tempat tumbuhnya kader-kader pejuang yang kelak berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Di awal pendudukan, Jepang pertama kali meluncurkan gerakan 3A sebagai alat propaganda. Namun ketika gerakan ini gagal menarik simpati rakyat, Jepang kemudian membentuk Putra pada Maret 1943. Organisasi ini dipimpin oleh 4 tokoh besar bangsa, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Hajar Mas Mansur, yang kemudian dikenal sebagai 4 serangkai. Di sisi lain, Jepang juga membentuk organisasi semi-militer untuk mempersiapkan rakyat sebagai cadangan pertahanan, terdiri dari Seinendan, barisan pemuda, yaitu melatih pemuda usia 14 hingga 25 tahun dalam keterampilan baris berbaris dan disiplin militer dasar. Keibodan, barisan pembantu polisi, bertugas menjaga keamanan lokal, dan Fujinkai, menghimpun kaum perempuan untuk mendukung keperluan perang. Organisasi militer yang berpengaruh adalah PETA, yaitu pembela tanah air. Selain itu, Jepang juga membentuk Heiho atau pasukan pembantu yang direkrut dari rakyat Indonesia untuk mendukung tentara Jepang secara langsung. Khusus di Sumatera, Jepang membentuk Gyugun atau tentara sukarela yang memberikan kesempatan pertama bagi pemuda-pemuda setempat untuk mendapatkan pelatihan militer.
Semangat nasionalisme yang tumbuh di kalangan perwira Gyugun kemudian berkembang pesat dan keahlian yang mereka miliki dimanfaatkan dalam mempertahankan kemerdekaan. Di bidang militer, Jepang secara tidak langsung membuka jalan bagi lahirnya generasi yang terlatih dan disiplin. Melalui organisasi seperti PETA, Seian, dan Heiho, para pemuda Indonesia memperoleh pengalaman militer. Bekal inilah yang kelak menjadi fondasi penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dengan demikian, meskipun pendudukan Jepang dikenal sebagai masa yang penuh penderitaan, ia juga menjadi fase pembentukan, yaitu membentuk mental, kesadaran, dan kesiapan bangsa Indonesia untuk berdiri sebagai negara yang merdeka. Namun, di balik segala perubahan yang terjadi, pendudukan Jepang meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi rakyat Indonesia, di mana luka yang tidak hanya dirasakan saat itu, tetapi juga membekas hingga generasi berikutnya. Salah satu kebijakan paling menyengsarakan ialah Romusa, yaitu sistem kerja paksa yang diberlakukan secara besar-besaran, di mana ratusan ribu rakyat Indonesia, terutama dari kalangan petani dan masyarakat desa, ia dipaksa meninggalkan rumah mereka untuk bekerja membangun jalan, kereta api, lapangan udara, hingga benteng pertahanan militer Jepang. Kondisi yang mereka hadapi sangatlah memprihatinkan, di mana para Romusa bekerja dalam keadaan yang kekurangan kanan, tanpa perawatan kesehatan yang memadai, serta berada di bawah pengawasan yang keras. Selain Romusa, penderitaan juga dialami oleh para perempuan yang paksa menjadi Jugun Ianfu atau wanita penghibur. Mereka direkrut dengan berbagai cara, mulai tipu daya hingga paksaan untuk ditempatkan di barak-barak militer Jepang. Di sana mereka kehilangan kebebasan, martabat, dan hak sebagai manusia. Cuma apa itu loh? Ini enggak dari sana bisa tuh berhenti sini, pohon-pohonan itu cemara di sebelah sana, sebelah kiri kalau dari sana, kalau dari sebelah kanan. Terus Jepangnya yang satu yang awal itu masuk ke dalam bawa saya itu, terus sekarang udah masuk. Pak De, kalau nggak boleh dibawa nanti ada yang meninggal salah satu. Pengalaman yang dialami para Jugun Ianfu bukan hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam. Salah satunya pengakuan dari Mbah Sri Sukanti yang mengalami Jugun Ianfu Indonesia yang tertinggal di gedung Papa. Pada akhirnya, mungkin hal paling menentukan yang dilakukan Jepang adalah kekahannya dalam perang. Sebab jika ambisi membangun lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya benar-benar terwujud, keharapan akan kemerdekaan Indonesia yang sejati tidak pernah ada. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu. Dalam sekejap, kekuasaan yang selama ini menekan Indonesia runtuh, meninggalkan ruang kosong. Hal itu menjadi celah dalam sejarah yang tidak boleh disia-siakan. Di Gedung Juang 45 Padang, sejarah seolah masih berbisik. Bangunan ini bukan sekedar peninggalan masa lalu, melainkan pengingat hidup bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa dan ia tidak pernah datang dengan sendirinya. Ia lahir dari penderitaan para Romusa yang tak pernah kembali, dari keberanian pemuda-pemuda PETA yang bangkit melawan ketidakadilan, dari kecerdasan para pemimpin bangsa yang mampu mengubah alat propaganda penjajah menjadi fondasi kemerdekaan, dan dari tekad rakyat biasa, petani, pedagang, pelajar, ulama yang memilih untuk tidak lagi tunduk. Kini persoalannya bukan lagi bagaimana merebut kemerdekaan, sejarah telah menjawab itu. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kita lakukan dengan kemerdekaan yang telah diwariskan kepada kita? Bangsa yang kecil adalah bangsa yang melupakan sejarah dan jasa pendahulunya. Sedangkan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Nasionalisme bukan sekedar hafal teks proklamasi. Ia adalah jiwa yang bangkit saat kita sadar bahwa tanah air diperjuangkan dengan darah dan nyawa. Gedung Juang 45 ialah sebagai saksi, sebagai harapan, dan sebagai warisan. Sebagai generasi penerus, yang harus kita lakukan adalah dengan cara melanjutkan perjuangan mereka melalui karya nyata, menjaga persatuan, dan membangun bangsa menjadi lebih maju. Tunjukkan semangatmu, lawan kebodohan dan kemalasan, serta bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Karena setiap langkah kecilmu di sekolah adalah fondasi masa depan Indonesia. Jangan tunggu menjadi
pahlawan untuk mencintai negeri. Mulailah dari menjaga dan menghargai yang ada di sekitarmu. Belajar dengan sungguh-sungguh adalah bentuk perjuanganmu di zaman ini.